Halo semuanya, selamat datang di channel Medo Gadget dan pada video kali ini kita akan membahas handphone terbaru dari Infinix. Ini adalah Infinix GT 30 Pro. Infinix GT 30 Pro ini dia keluar dua varian ya. Ada varian RAM 8GB dengan internal 256GB. Untuk harganya itu di 3.999.000 atau 4 juta kembali Rp1.000. Dan ada juga varian RAM 12GB dengan internal 512GB. Untuk harganya itu di Rp4.699.000 atau 4,7 juta. Oke, untuk box bagian depannya tampilannya seperti ini ya. Dia warna silver dan juga grey. Dengan bagian atas di sini ada varian RAM dan internal. Ini RAM 12GB dengan tambahan extended RAM 12GB, jadi total RAM-nya 24GB dengan internal atau penyimpanan 512GB. Untuk bagian sini ada logo Infinix dengan serinya GT30 Pro ya. Ini dengan logo besarnya Infinix GT. Kemudian di sini ada logo Infinix EI dan juga di sini dia sedang berkolaborasi lagi ya dengan Mobile Legends Bang Bang Development League Indonesia Official Tournament pun. Untuk bagian bawah di sini juga ada beberapa fitur yang dia diunggulkan untuk tipe GT30 Pro ini ya, yaitu all day full FPS system dengan no frame miss ya. Kemudian ada GT Trigger Console Level Control. Kita akan bahas nanti. Kita coba lihat boxnya terlebih dahulu. Untuk bagian samping cuma ada serinya. Kemudian bagian bawah di sini ada variannya. Yang akan kita bahas nanti adalah warna shadow apa ini? Shadow Ash ya. Kemudian untuk bagian belakang seperti biasa memiliki spesifikasi yang sangat lengkap ya kalau kita dikasih brand dari Infinix. Seperti GT Trigger, kemudian 1,5K dan 144 Hz AMOLED gaming display. Kemudian dia memiliki Infinix EI dengan custom clean and pure OS. Untuk prosesornya dia menggunakan MediaTek Dimensity 8350 ya, Ultimate 5,5G dengan RAM yang sudah besar 12GB plus 12GB dan juga mechanical light waves. Oke, langsung aja kita unboxing. Kita lihat isi apa aja yang ada di dalam kardus box Infinix GT30 Pro ini. Oke, seperti ini. Untuk bagian dalamnya kita lepas plastiknya aja. Ini unit handphonenya ya. Untuk unit handphonenya tulisannya sama seperti yang ada di bagian depan kardus. Jadi kita taruh samping dulu. Di sini ada kertas pembatas. Kita mendapatkan kartu smartfriend dan juga beberapa buku garansi dari Infinix. Untuk casingnya atau jelly case ya, berwarna silver tapi agak ke bening-bening seperti ini atau transparan ya. Kemudian di dalamnya kita mendapatkan charger yang sudah support 45 watt dan juga kabel data yang sudah Type C to Type A seperti ini ya. Jadi kelengkapannya gini aja. Jadi kita langsung bersihin dulu, kita langsung bahas handphonenya. Oke, ini dia unit handphonenya. Sebetulnya Infinix GT30 Pro ini dia ada yang spesial edisi ya, ada yang dikasih box edisi, tapi kita tidak ambil, kita cuma ambil handphonenya aja. Untuk bagian belakang tampilannya seperti ini. Ini warna apa tadi ya? Warna shadow ash ya. Lebih ke grey atau abu-abu. Abu-abu gelap dan juga terang kalau kita lihat seperti ini. Untuk bagian model kameranya seperti ini ya. Di sini ada tulisan 108 MP EI kamera dengan dua modul kamera dengan satu lampu flash di bagian tengah. Untuk aksesorisnya atau modelnya seperti ini. Detail dari Infinix GT30 Pro ya. Di sini ada logo Infinix GT dan juga di sini ada tidak ada apa-apa sih, cuma motif-motif aja. Mungkin dia ada seperti model lampu-lampu seperti ini ya, panah-panah
Tapi kita akan coba nanti apakah ada lampunya atau LED-nya atau cuma hiasan. Nah, di sini ada tombol power dan juga tombol volume. Bagian atasnya ini variasi ya, seperti tombol tapi tidak ada pet-nya. Bagian bawah juga sama, bagian bawah HP di sini ada tempat USB-C, ada speaker, mikrofon dan juga tempat SIM card. Bagian samping lainnya tidak ada apa-apa. Bagian atas di sini ada speaker dan juga mikrofon dan juga IR blaster. Sepertinya kalau ini memang berfungsi ya, ini mungkin jadi triggernya ya. Jadi kanan kiri seperti ini, tapi kita akan coba tes nanti. Karena memang tidak seperti tombol, ini cuma seperti stiker aja. Kalau memang bisa ditekan nanti, wah keren banget ini. Kita coba setting-setting dulu. Oke, ini dia tampilan pertama dari Infinix GT 30 Pro. Untuk model depannya ini keren banget ya. Dia super mewah, memang mirip-mirip banget seperti iPhone kalau kita lihat bagian depan. Hanya saja untuk bagian kameranya cuma titik seperti ini ya, atau pansul. Ini kalau kita lihat bagian atas bezelnya tipis banget, bagian samping juga simetris, bagian bawah juga super tipis juga. Untuk model menunya seperti ini. Kemudian kita coba lihat settingan kameranya. Sebelum kita main game, kita coba settingan kamera mulai dari yang paling kanan. Tampilannya seperti ini ya. Ada gerak lambat, selang waktu, video ganda, panorama, super makro, pro, skyshot dan juga dokumen. Bagian kirinya ada super malam dan di sini juga ada kamera 0,6 ya atau ultra wide. Untuk mode potretnya seperti ini. Kemudian ada AI kamera bagian kirinya. Ada mode video. Dan untuk bagian video di sini resolusi kita bisa atur ke 4K ya. 4K 60 fps. Nah, ini resolusi tertinggi 4K 60 fps untuk Infinix GT 30 Pro ini. Untuk stabilizer kita coba pakai dan bisa aktif ya untuk stabilizernya di resolusi tertingginya. Kemudian kalau kita menggunakan mode sinematik, oke, untuk mode sinematik di sini langsung berpindah ke 1080p, tidak bisa 4K. Jadi kita coba atur lagi. Ya, emang tidak bisa ya. Untuk sinematik dia cuma bisa di 1080p, tidak bisa 4K. Dan bagian kirinya, oh iya, untuk ultra wide kita coba atur untuk resolusi. Ultra wide cuma bisa di 2K ya, tidak bisa 30, tidak bisa 4K. Dan untuk 2K-nya juga bisa aktif stabilizernya. Kemudian di bagian paling kiri di sini ada mode vlog. Oke, untuk spesifikasinya Infinix GT 30 Pro ini dia memiliki RAM 8GB dengan internal 256GB. Untuk varian RAM 12GB memiliki internal 512GB. Untuk chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 8350 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer dan sudah menggunakan UFS 4.0. Untuk OS Androidnya sudah menggunakan Android 15 dan bagian layarnya memiliki lebar 6,78 inci dengan panel AMOLED. Refresh rate-nya sudah 144 Hz dan sudah ada memiliki fingerprint di bagian layar. Untuk ketahanan baterainya memiliki 5500 mAh dengan kecepatan charger 45 watt yang menggunakan kabel. Dan untuk wirelessnya bisa sampai 30 watt. Handphone ini juga sudah memiliki NFC multifungsi dan sudah menggunakan USB Type-C tentunya. Dan untuk bagian kamera belakangnya di sini ada dua kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108 megapiksel sudah menggunakan OIS dan ada kamera ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel. Untuk kamera depannya beresolusi 13 megapiksel dan hasilnya seperti ini.
sekarang kita coba perekaman kamera belakang tanpa stabilizer. Untuk kamera utama ini resolusinya di 4K ya, 60 fps. Ini kalau kita pakai tanpa stabilizer hasilnya seperti ini sambil tes jalan kaki. Kak guyu terus sih. Aja banter-banter. Aku mbak seleb go. Untuk stabilizer aktif ini juga sama di 4K 60 fps. Hasilnya seperti ini ya. Kalau kita bandingkan sama-sama stabil. Aja cedak-cedak mundur sithik. Mundur sithik. Nah, sakmono. Nah, oke, jalan. Nah, oke, hasilnya seperti ini kalau kita pakai stabilizernya. Dan untuk kamera ultrawide atau kamera 0,6 ini resolusi maksimal di 2K 30 fps. Kalau tanpa stabilizer hasilnya seperti ini. Dan kalau menggunakan stabilizer hasilnya seperti ini ya. Di kamera ultrawide resolusi sama 2K 30 fps. Cedak empol gue. Oke, sekarang kita coba untuk perekaman kamera belakang ya. Dengan fitur sinematik. Untuk fitur sinematik ini resolusi tertinggi cuma bisa di 1080p dan stabilizernya tidak bisa kita aktifkan ya. Jadi hasilnya seperti ini. Iya. Bergoyang. Nah, ngono bergoyang. Sayo, bergoyang nih. Ini untuk kamera ultrawide-nya ya. Jadi ukurannya seperti ini, perbedaan apa namanya? Lingkup tangkapan gambarnya atau videonya. Kesel tar aku ingin terus. Dan kita bisa langsung atur ya dari kamera ultrawide ke kamera utama atau zoom. Ini langsung kita atur seperti ini. Jadi bisa langsung kita rekam dan kita ubah kamera utama ke kamera ultrawide. Yuk. Ganti Jena. Jena minta tolong. Aduh, tolong. Minta tolong dong. Lo gak minta tolong. Gufis. Nakale. Video. Apa ini sekarang? Ini ownernya guys. Apa ya guys? Ownernya Jero cukur. Maksudnya piye kok cukur-cukur? apa video? Yo. Wes, oke. Nanti nanti lihat di YouTube langsung. Iya. Dadah guys. Gen. Dadah. YouTube ini nanti kamu lihat ya. Jangan lupa subscribe. Tengah ya. Perekaman kamera utama ya. Kalau di tempat yang minim cahaya, ini nggak ada lampu penerangan di bawah. Hasilnya seperti ini kalau untuk kamera utama. Ngerti mas-mas nuburi. Untuk perekaman malam ya di tempat yang cukup cahaya, hasilnya seperti ini. Ini kalau di ruangan terang, kita coba ke ruangan yang cukup atau kurang cahaya. Keluar yuk.
Saya tetap HP ya. Oke, untuk perekaman kamera depan ya, di sini resolusi tertinggi di 4K sama seperti kamera belakang, tapi cuma bisa 30 fps, tidak bisa 60 fps. Kalau kita pakai tanpa stabilizer dan sambil jalan kaki, hasilnya seperti ini. Ini tanpa stabilizernya ya, dengan resolusi 4K 30 fps. Dan sekarang saya pakai stabilizer. Untuk stabilizer resolusi juga bisa 4K juga, dan fps nya cuma di 30, hasilnya seperti ini kalau kita tes sambil jalan kaki. Untuk perekaman kamera depan ya, pada Infinix GT 30 Pro hasilnya seperti ini kalau kita pakai di ruangan yang terang. Sekarang kita coba ke ruangan terbuka atau ke minim cahaya. Hasilnya seperti ini. Untuk perekaman kamera depannya di Infinix GT 30 Pro ya, hasil perekaman malam tampilannya seperti ini. Kita coba sambil jalan. Jalan kemana? Ramai penduduk. Ramai penduduk. Kayak mlaku wae lah. Udah wes. Ora apa-apa, kita terak. Itu sama itu ya. Ini langsung berada di depan menara Kudus ya. Ono jame? Ono. Untuk kamera depan ya, atau perekaman video kamera depan, kalau kita pakai sinematik, jadi untuk bagian belakang ini buram seperti ini resolusi cuma bisa di 1080p, tidak bisa 4K. Hasilnya seperti ini untuk bokehnya atau potretnya. Yes. Oke, untuk mengatur lampu belakang ya. Jadi bagian belakang di sini ada lampunya. Untuk cara mengaturnya, kita klik pengaturan, kemudian ke scroll ke bawah. Di sini ada gelombang cahaya mekanis. Dan di sini kita bisa beberapa aktifkan atau beberapa fitur kita aktifkan aja. Di sini ada mode pesta. Kalau mode pesta nanti tampilannya seperti ini. Udah guys. Seperti ini ya. Ini kita gak sih? Kita ya. Kemudian ada juga mode meteor. Meteor tampilannya seperti ini. Anjay. Keren ya. Dan ada juga ritme seperti ini. Ini dia lampu LED ya dari Infinix GT 30 Pro. Ini bisa diaktifkan di beberapa fitur yang kita inginkan. Jadi langsung dipilih aja di sini. Yuk. Oke, kita sekarang coba tes untuk permainan ya, untuk PUBG Mobile, dan juga tes untuk tombol triggernya yang ada di samping seperti ini, kanan kiri. Kita buat main game PUBG Mobile, kita klik. Nah, cara settingnya ini gampang banget. Kalian ke pengaturan ya, yang suka main PUBG Mobile, ke pengaturan atau main game lainnya. Kemudian custom button, di sini ada custom button, dan di sini ada customize seperti ini. Nah, di sini kan ada banyak sekali tombol. Nah, nanti cara settingnya buat triggernya, ini ada tombol seperti ini di bagian kiri samping kamera. Ini digeser seperti ini fitur game dari Infinix
GT30 Pro ya. Kemudian di sini ada alat akses cepat, ini diklik. Kemudian kita scroll ke bawah, tarik ke bawah seperti ini, dan di sini ada namanya pemicu GT. Nah, di sini kita custom, diklik seperti ini ya. Nah, untuk di sini ada L. Nah, tombol L-nya di sini. Jadi nanti kalian bisa pilih tombol mana yang buat L1 yang bagian kiri, dan untuk yang R kita atur ke sini. Nah, jadi kalau yang R nanti tekannya di sini ya, kalau L di sini. Seperti ini. Kemudian kita centang atau save, dan di sini kita save juga. Oke. Dan kita keluar. Sekarang cara pakainya, kita klik senjata. Nah, kita seperti ini. Oke, dia nembak ya langsung ya. Kalau yang R dia zoom. Nah, seperti ini. Ini nembak, ini zoom. Oke. Kita coba berperang. Jadi untuk yang tombol-tombol di sini nanti bisa dihilangin aja. Biar tidak mengganggu. Ini buat contoh aja. Kita coba berperang. Oke, 281 ya. Saya pakai Infinity GT, bro. 3 lawan 1. Oke, menang ya, rata bos. 3 lawan 1, kita menang. Kita isi nyawa dulu. 3 lawan 1, mau pakai Infinity GT 30 Pro ya tetap menang ya. Mungkin HP mereka HP kentang. Jadi ya mohon maaf kalah sama HP gaming. Sombong nih bos. Oke. Walaupun saya bukan pro, tapi kalau handphonenya Infinity GT 30 ya jadi pro nanti. Oke, jadi gitu aja unboxing dan juga review tentang Infinity GT 30 Pro ini dari Maido Gadget. Kalau kalian suka silahkan dibeli, kalau kurang suka silahkan dipilih handphone lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.